Ahlan wa sahlan. Selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Mari kita selami lebih dalam kekayaan khazanah fikih muamalah Islam. Nah, untuk membedah topik ini, kita bakal pakai analogi simpel yang tiap hari kita lihat di jalan raya, yaitu lampu lalu lintas. Pasti penasaran kan, gimana ceritanya lampu hijau atau kuning bisa nentuin sah atau enggaknya sebuah kontrak bisnis? Toib, mari kita kupas tuntas langsung dari teks dan sumber fikih aslinya. Oke, semuanya pasti bermula dari satu fondasi utama, yaitu akad. Atau dalam bahasa Arabnya al-aqd. Sederhananya begini, akad itu ibarat ikatan kuat atau kesepakatan yang mengikat secara hukum antara pihak-pihak yang bertransaksi. Kita nggak bakal bisa paham kasus-kasus bisnis yang rumit kalau konsep dasar ini belum nempel di kepala. Karena akad inilah batu loncatan pertama buat tiap pertukaran atau komitmen finansial apapun. Biar pembahasan kita rapi dan gampang diikuti, ini dia 6 poin agenda kita. Pertama, mengenal status dasar akad. Kedua, al-aqd an-nafidh, alias yang langsung berlaku. Ketiga, al-aqd al-mauquf atau status tertunda. Keempat, kita lihat contoh-contoh kasusnya. Kelima, kita bedah pandangan mazhab Hanafi dan Maliki. Dan terakhir, keenam, pandangan mazhab Syafi'i dan Hambali. Kita masuk ke bagian pertama, mengenal status dasar akad. Buat paham gimana akad ini bekerja, bayangin aja kita lagi bawa mobil. Di satu sisi kita butuh yang namanya ahliyah atau kapasitas mental. Ini tuh persis kayak mesin mobil yang nyala, yang nunjukin kalau seseorang itu sadar dan paham betul apa yang lagi dia lakuin. Terus, di sisi sebelahnya ada wilayah atau otoritas hukum. Nah, kalau ini ibarat kunci dan SIM-nya, artinya dia emang punya hak legal buat ngatur objek transaksi tersebut. Biar perjalanan transaksi ini mulus tanpa nabrak sana-sini, ahliyah dan wilayah ini mutlak banget harus jalan barengan. Lanjut ke poin kedua. Al-aqd an-nafidh, yang berarti langsung berlaku. Nah, momen di mana ahliyah dan wilayah ini ketemu dengan sempurna, lahirlah yang dinamakan al-aqd an-nafidh. Gampangnya gini, kapasitas akal yang utuh ditambah otoritas hukum yang penuh, hasilnya adalah kontrak yang langsung berlaku saat itu juga. Efek hukumnya langsung jalan seketika tanpa perlu nunggu persetujuan dari siapa-siapa lagi. Keren kan? Status nafidha ini, Masya Allah, disepakati sah oleh seluruh ulama tanpa terkecuali. Coba kita bayangin, lagi asyik beli kopi pakai uang kita sendiri. Pikiran kita sehat buat milih kopi, dan uang di dompet itu emang sah milik kita. Sempurna banget kan? Ini dia yang kita sebut lampu hijau. Melaju mulus, bebas hambatan, dan sama sekali nggak ada perdebatan fikih di baliknya. Masuk ke bagian ketiga, al-aqdul mauquf, atau status tertunda. Tapi ya, namanya juga di dunia nyata pasti ada aja dinamikanya. Gimana coba kalau kapasitas mental atau ahliyahnya itu ada, tapi otoritas atau wilayahnya ternyata nggak dia punya? Disinilah muncul istilah al-aqdal mauquf. Al-aqdal mauquf. Kontrak ini statusnya tertunda alias tersuspensi. Dia nggak langsung ditolak mentah-mentah kayak kena lampu merah, tapi ya belum bisa jalan lancar juga kayak lampu hijau. Jadi ini benar-benar murni lampu kuning. Harus hati-hati dan menunggu tindakan selanjutnya. Jadi al-aqdu al-mauquf ini terjadi waktu seseorang ngerti apa yang dia lakuin, tapi secara hukum dia nggak punya hak legal atas objeknya. Ibaratnya nih, ada anak remaja yang pinter banget. Dia daftar member gym mahal pakai kartu kredit orang tuanya tanpa pamit. Si remaja ini paham betul soal transaksinya, akalnya jalan, tapi dia kan nggak punya otoritas atas uang orang tuanya. Akhirnya transaksinya tertahan deh di lampu kuning. Poin keempat, mari kita lihat contoh kasus akad tertunda ini. Biar lebih kebayang, konsep lampu kuning ini sering dibahas ulama dalam 5 kasus spesifik. Pertama, pasien yang lagi sakit parah menjelang wafat. Kedua, anak kecil yang sudah mumayyiz, yang udah bisa bedain mana yang baik dan buruk. Ketiga, orang yang lagi terlilit hutang. Keempat, orang yang akses keuangannya dibatasi karena dia terlalu boros. Dan yang kelima, ini sering disebut fuduli, yaitu orang yang iseng bertransaksi pakai barang milik orang lain tanpa izin. Benang merah dari semua kasus ini jelas banget. Mereka semua sadar dan berakal sehat, tapi sayangnya otoritas eksekusi mereka nggak utuh. Jadi akadnya terpaksa gantung, nunggu ada yang ngasih lampu hijau. Lanjut ke poin kelima. Pandangan mazhab Hanafi dan Maliki. Waktu ketemu persimpangan lampu kuning tadi, mazhab Hanafi dan Maliki punya pendekatan yang super menarik. Menurut pandangan mereka, al-aqd al-mauquf ini sebenarnya secara hukum udah lahir dan valid loh, karena syarat dasarnya kan udah terpenuhi. Cuma efek hukumnya itu dijeda sementara waktu. Anggap aja kayak kita lagi neken tombol pause. Akad ini bakal berlanjut dan sah sepenuhnya, asalkan si pemilik hak aslinya nanti ngasih izin atau bersetujuan di kemudian hari. Cukup adil kan? Dan poin keenam, pandangan mazhab Syafi'i dan Hambali.
Nah, kalau kita geser ke sudut pandang mazhab Syafi'i dan Hambali, prinsip mereka ini sangat tegas. Buat mereka, sebuah akad itu wajib hukumnya punya ahliyah dan wilayah sekaligus sejak detik pertama. Kalau otoritas atau wilayahnya absen, ya otomatis akad tersebut batil, alias batal demi hukum saat itu juga. Di kamus mereka nggak ada tuh yang namanya status tertunda atau nunggu di-oprov dulu. Pokoknya nggak ada lampu kuning, pilihannya cuma dua. Lampu hijau yang sah 100% atau lampu merah yang sama sekali nggak sah. Perbedaan pandangan ini justru ngeliatin betapa luar biasa dan kayanya logika hukum Islam. Di satu sisi, kita lihat ada pendekatan yang lebih luas, mencoba nyelamatin kesepakatan dengan ngasih ruang penundaan, biar potensi manfaatnya nggak hilang. Tapi di sisi lain, ada pendekatan yang sangat tegas dan presisi dari awal, demi ngejamin kepastian dan stabilitas transaksi, biar nggak ada sengketa. Keduanya ini benar-benar dibangun di atas fondasi argumen yang sangat kuat. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan dari perdebatan intelektual para ulama ini, ujung-ujungnya bermuara pada satu pertanyaan mendasar. Apakah sebuah akad yang nggak punya otoritas penuh itu sebenarnya ada dan cuma nunggu waktu aja buat aktif, kayak kata mazhab Hanafi dan Maliki, atau ketiadaan otoritas dari awal itu langsung ngerangusin akadnya sampai dianggap nggak pernah terjadi sama sekali, seperti pegangan mazhab Syafi'i dan Hambali? Sebagai penutup sesi kita kali ini, mari kita renungkan bareng-bareng. Kalau ada sebuah kesepakatan yang terjadi tanpa izin yang penuh, menurut kita semua, mana sih yang lebih adil? Apakah menundanya sebentar untuk ngasih kesempatan itu hidup atau langsung aja dibatalin total demi mencegah kekacauan finansial di kemudian hari? Wah, ini benar-benar pertanyaan yang bikin kita sadar betapa cermatnya hukum fikih menyeimbangkan perlindungan hak dan kelancaran interaksi sosial. Toyib, sampai jumpa lagi di penjelasan khazanah ilmu berikutnya.